Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan kisah Zuraid. Kisah ini mengandung banyak sekali pelajaran. Siapakah Zuraid? Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan saja yuk. Zurais adalah pemuda yang hidup di masa Bani Israel dulu. Semua orang tahu bahwa Zurais adalah pemuda yang soleh dan pandai. Ia sangat rajin mengerjakan sholat. Zurais punya masjid kecil yang selalu didatanginya buat sholat, berzikir, dan berdoa kepada Allah. Ibu Zuraid masih hidup. Ia sangat sayang pada putranya itu. Suatu hari, sang ibu memerlukan pertolongan kecil. Ia pun memanggil putranya Zuraid. Zuraid, kemarilah nak, tolong bantu ibu sebentar. Namun, Zuraid tidak menjawab. Rupanya ia sedang khusyuk mengerjakan sholat dalam masjid kecilnya. Kembali ibu Zuraid memanggil. Kali ini nada suaranya agak tinggi. Zuraid, Zuraid, kenapa kau tak menjawab panggilan ibumu ini? Zuraid sebenarnya mendengar panggilan ibunya. Ia pun berpikir sejenak, apa yang harus kulakukan? Apakah aku menghentikan sholatku atau menjawab ibu? Ataukah kuteruskan saja sholatku tanpa menjawab ibu? Akhirnya Zuraid memutuskan meneruskan sholat. Di luar ibunya terus memanggil tanpa mendapat jawaban. Akhirnya rasa kecewa timbul di hati ibu. Hatinya sakit melebihi luka yang terkena air garam. Maka ia berdoa, ya Allah, jangan engkau wafatkan Zuraid kecuali ia telah bertemu dengan wanita yang keji. Sang ibu pulang dengan berlinang air mata. Tak lama turun hujan deras. Seorang wanita keji datang ke masjid untuk berlindung. Melihat Zuraid yang tampan, timbullah pikiran buruk. Pikiran buruknya. Ia pun datang dan merayu Zuraid. Namun, betapapun wanita itu mencoba, Zuraid tak peduli. Ia terus melanjutkan sholat, doa dan zikirnya kepada Allah. Hujan reda. Wanita keji itu amat marah pada Zuraid. Malam itu ia menginap di rumah seorang pengembala. Beberapa kemudian wanita keji itu melahirkan seorang bayi. Karena ia memiliki anak tanpa suami, orang-orang marah padanya. Mereka bertanya, siapa ayah bayi ini? Masih dipenuhi rasa jengkel karena pernah ditolak Zuraid, wanita itu menjawab, ayah bayiku adalah Zuraid. Maka orang-orang pun murka. Mereka mendatangi Zuraid di masjidnya. Mereka tuduh Zuraid melakukan perbuatan keji. Zuraid dilempar keluar dan masjidnya dirubuhkan. Namun Zuraid tetap tenang. Ia berwudu lalu sholat. Selesai sholat, ia bertanya pada orang banyak, di mana bayi itu? Orang itu pun membawa si bayi. Zuraid pun bertanya pada bayi itu, siapakah ayahmu wahai bayi? Di luar dugaan semua orang, bayi itu menjawab. Bayi itu berkata, ayahku adalah si pengembala. Maka menyesallah semua orang. Mereka telah menuduh Zuraid melakukan hal jahat. Semuanya pun sepakat membangun kembali masjid Zuraid dari emas. Namun Zuraid menolak. Ia hanya berkata, bangunlah kembali dari tanah seperti semula. Masih dipenuhi rasa jengkel karena kisah Zuraid. Masih dipenuhi rasa jengkel karena pernah ditolak Zuraid. Wanita itu menjawab, ayah bayiku adalah Zuraid. Maka orang-orang pun murka. Mereka mendatangi Zuraid di rumahnya. Mereka tuduh
Zurais melakukan perbuatan keji. Zurais dilempar keluar dan masjidnya dirubuhkan. Namun Zurais tetap tenang. Ia berwudu, lalu sholat. Selesai sholat, ia bertanya pada orang banyak, "Di mana bayi itu?" Orang-orang pun menjawab. Orang-orang pun membawa si bayi. Zurais bertanya pada bayi, "Siapakah ayahmu, wahai bayi?" Di luar dugaan, semua orang bayi itu dapat menjawab. Bayi itu berkata, "Ayahku adalah si pengembala." Maka menyesallah semua orang telah menuduh Zurais melakukan hal yang jahat. Semuanya pun sepakat membangun kembali Masjid Zurais dari emas. Namun Zurais menolak. Ia hanya berkata, "Bangunlah kembali dari tanah seperti semula."